Hello everyone, di sini kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai belajar HTML. Di sini kita masuk ke bagian dasar dari HTML. Oke, sebelum memulainya teman-teman bisa masuk ke dalam folder. Di sini ada shortcutnya yaitu kalau menggunakan Windows C. Oke, di sini masuk ke dalam file manajernya, Windows Manager. Di sini teman-teman bisa masuk ke disk PC, kemudian ke desktop. Nah, di dalam desktop ini kita akan membuat sebuah folder yang namanya belajar HTML. Jadi semua pembelajaran HTML kita yang akan seterusnya terjadi, kita masukkan ke dalam folder yang namanya belajar HTML ini. Oke, jadi kita dari awal sepakat ya, kita masukkan ke dalam satu folder. Kemudian setelah membuatnya, kita buka Visual Studio Code-nya. Teman-teman bisa langsung tulis code di sini. Oke, di sudut sebelah kiri ini ada yang namanya menu dari file. Di sini kita bisa buat buka open folder. Nah, teman-teman arahin ke dalam desktop tadi. Nah, di dalam folder belajar HTML. Kemudian kita select foldernya. Oke, setelah terselect, kita akan buat file baru yang namanya index.html. Nah, kenapa .html? Karena kan kita ingin membuat sebuah file yang namanya extensionnya itu HTML. Jadi extensionnya itu bernama .html. Kemudian kenapa index? Karena index itu adalah sebuah file yang pertama kali dibaca ketika kita membukanya di sebuah halaman browser. Contohnya kita buka folder dari belajar HTML ini. Jadi kita tidak payah menuliskan URL-nya itu index.html, maka dia akan langsung terbuka langsung. Oke, selanjutnya di dalam index.html ini teman-teman harus menuliskan atau deklarasi dari HTML itu. Jadi semua file HTML ini wajib mendeklarasikannya atau tipe dari dokumennya itu seperti ini. Jadi kita harus menuliskan .type dulu. Di sini ada autocomplete-nya .type. Nah, .type .html. Jadi ini adalah tag dari HTML5. Dan ini yang wajib kita pakai untuk seterusnya. Jadi teman-teman harus menuliskannya terlebih dahulu, harus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman yang kemarin udah tahu kalau ada tag HTML, kemudian ada tag head. Di dalam tag head ada tag title. Kalau ingin membuat judulnya belajar HTML, kemudian kita masuk ke bagian dasar. Kemudian ada tag body. Di dalam body ini adalah semua dari halaman websitenya, adalah semua tampilan dari halaman websitenya di dalam body ini. Oke, yang pertama teman-teman tadi udah pelajari, yaitu kita buat dari semua tipe dari dokumen HTML itu harus diawali dengan .type HTML. Oke, kemudian dalam tag body ini kita akan mempelajari beberapa tag dasar dari HTML. Jadi HTML itu ada nama tag dasarnya yaitu heading. Heading itu di dalam HTML terdiri dari heading 1 sampai heading 6. Jadi cara membuatnya seperti apa? H1, kemudian di sini tab. Karena di sini ada yang namanya element abbreviation. Itu sudah terinstall langsung dalam VS Code. Nah, teman-teman bisa langsung tab. Nah, di sini contohnya ini adalah heading 1. Oke. Kemudian H2-nya kita langsung tuliskan H2 di sini. Kemudian tab ini adalah heading 2. Kemudian untuk menuliskan heading 3 kita bisa langsung tuliskan heading H3, yaitu ini adalah heading 3. Oke. Nah, kemudian ada lagi teman-teman harus tahu, yaitu tag komentar di dalam HTML. Mulai dari siku seperti ini, kemudian tanda seru, kemudian nah seperti ini, kemudian tanda strip. Dia kalau di VS Code itu langsung ketutup. Oke, di sini kita bisa tuliskan ini adalah heading. Nah, jadi dari tag komentar ini, tag komentar itu tidak ada eksekusi. Kemudian ada
shortcutnya lagi kalau ingin membuat tag komentar, yaitu Ctrl slash seperti ini, maka dia langsung jadi. Oke, kemudian di sini kita mempelajari yang namanya paragraf, tag paragraf. Jadi teman-teman kalau ingin menuliskan sebuah paragraf, teman-teman harus memulai dengan tag yang namanya itu tag P seperti ini. Nah, di sini ini adalah paragraf. Nah, oke. Kemudian kita beri nama komentarnya, ini adalah paragraf. Oke. Kalau ingin menuliskan sebuah paragraf, kita buat lagi P. Nah, kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa menuliskan beberapa kalimat random menggunakan lorem. Dan di sini teman-teman bisa menentukan ukurannya. Contohnya di sini 20 aja. Maka di sini udah tertulis beberapa kata random yang jumlahnya itu 20. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya tag link. Tag link di dalam HTML itu bukan diawali dengan link seperti ini ya. Dia melainkan diawali oleh tag A seperti ini, A, kemudian ditutup. Ketika ditutup, maka close dari tagnya itu atau tag penutupnya itu akan langsung terbuat kalau menggunakan Visual Studio Code. Di sini yang memudahkan kita untuk membuat program itu adalah Visual Studio Code atau text editor yang kita gunakan. Di dalam tag A ini ada tag atributnya yang namanya tag href. Nah, selain tag href, ada beberapa atribut lain di dalam tag A. Nanti kita akan belajar secara spesifik. Di video ini kita akan mempelajari dasar-dasarnya aja dulu. Oke, dalam tag A ini teman-teman bisa langsung menuliskan linknya. Linknya itu biasanya teman-teman kalau ingin tahu diawali dengan seperti ini, https:// kemudian www.insta, contohnya ke Instagram ya, instagram.com. Nah, ini maka langsung masuknya ke instagram.com. Kalau teman-teman ini mau masuki di username teman-teman, masukin aja username. Contohnya di sini username saya itu rajartan_. Oke, kemudian di sini kita buat ini adalah tag link. Oke, kita kasih komentar, ini adalah tag link. Oke, kemudian kalau teman-teman lihat di halaman website itu ada yang teman-teman lihat itu adalah gambar. Nah, di sini kita bisa langsung juga memanggil gambarnya. Bagaimana caranya? Jadi tag gambar itu yaitu bahasa Inggrisnya kan image, berarti kita tidak menuliskan image, tapi di HTML itu menuliskannya img. Kemudian kita tag. Nah, di sini ada atributnya dari image. Jadi ini kan adalah tag, kemudian di dalam tagnya itu adalah atribut. Yang membedakan tag A dengan tag img ini adalah tag img ini tidak memiliki close tag. Di sini kan A, kemudian kita tutup dengan /A seperti ini. Tapi di img itu enggak. Oke, di sini src itu adalah short, kemudian alt itu adalah alternatif. Jadi alternatif itu ketika gambarnya enggak muncul, dia akan muncul sebuah tulisan yang kita tulis. Contohnya di sini adalah belajar HTML. Kemudian untuk memanggil sebuah gambarnya ini bagaimana caranya? Teman-teman bisa ambil sebuah gambar, kemudian copy di dalam foldernya tadi, folder belajar HTML tadi. Contohnya seperti ini. Nah, masuk ke desktop, teman-teman bisa copy dalam belajar HTML ini. Lalu teman-teman bisa buat sebuah folder baru dulu agar folder dari gambar itu tidak secara gambar. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung copy. Nah, di sini kan contohnya yang saya copy ini namanya 3 basic. Nah, oke, saya rename aja agar mudah dalam pemanggilannya. Contohnya gambar 1. Oke, kemudian teman-teman harus melihat di sini tipenya itu adalah PNG. Oke, setelah teman-teman buka Visual Studio Code pun maka akan tampil PNG. Di sini adalah sebuah folder yang namanya gambar.png. Dan kalau teman-teman klik itu bakal tampil sebuah gambar. Nah, seperti ini. Kemudian dalam teks index.html ini teman-teman bisa langsung panggil. Jadi cara panggilnya itu gambar, kita panggil dulu foldernya, karena ini satu tingkat ya, atau setara
dari indeks HTML dan gambar ini, maka tidak perlu menggunakan seperti ini, tidak perlu. Maka ini digunakan untuk naik. Kalau teman-teman biasa menggunakan Linux atau bisa menggunakan command line, teman-teman bisa tahu nih, teman-teman udah sering menggunakannya, teman-teman bakal gampang. Oke, di sini karena filenya ini sejajar gambar, kita sebutin aja foldernya. Kemudian di dalam gambar ini bakal tampil file apa aja yang ada di dalam tabel gambar. Contohnya sini adalah gambar 1, kita ketik aja gambar 1.png. Nah, extension dari gambar itu yang teman-teman harus perhatiin. Oke, kemudian kita buat komentar lagi, ini adalah gambar. Oke, nah pada video sebelumnya kan saya sudah memberitahu kalau kita menginstal yang namanya extension open in browser. Nah, di sini saya sudah terinstall. Kemudian balik lagi ke filenya, ke index.html. Kemudian kita klik kanan di sini, di dalam sini. Kemudian kita open in default browser. Maka program yang kita buat tadi, dasar-dasar HTML tadi bakal tampil seperti ini. Dan di sini adalah tag link. Di dalam tag link ini, coba teman-teman lihat di paling bawah sebelah kiri, menuju ke halaman Instagram saya. Oke, di sini adalah tag heading 1, tag heading 2, heading 3, kemudian adalah paragraf, kemudian di sini kita menuliskan kata-kata random sebanyak 20 menggunakan tag lorem. Kemudian di sini adalah gambar. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan gambarnya ini kebesaran nih. Kan nggak enak gitu kalau dilihat kan. Oke, kita bisa kecilin di dalam gambar. Yang namanya atributnya itu adalah width 50%. Kemudian untuk tingginya itu adalah 50% juga. Width ini adalah lebarnya, height ini adalah tingginya. Jadi kita mengatur ketinggian dan kelebarannya. Oke, di save aja, Ctrl save atau file. Di sini kita bisa mencentang yang auto save, maka tidak perlu menggunakan Ctrl lagi, Ctrl S lagi. Oke, kemudian di sini refresh F5 atau Ctrl R. Oke, di sini gambarnya akan menjadi kecil atau setengah dari gambar yang tadi. Nah, ini kan kalau gambarnya tampil. Bagaimana kalau gambarnya itu nggak berhasil dipanggil? Contohnya ini sini satunya saya hapus ya. Maka akan muncul sebuah alternatifnya. Di sini namanya belajar HTML. Belajar HTML datangnya dari mana? Dari sini, ALT ini, dari atribut ALT. Oke, sampai sini aja pembelajaran kita mengenai dasar HTML. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. As usual.